sehat semua? Sehat Semua. Oke, untuk pagi hari ini kita masuk di materi pemeliharaan sistem rem ya. Oke, sebelumnya mari kita buka untuk kegiatan pada pagi hari ini. Nah, silakan untuk ketuanya, silakan dipimpin untuk berdoa. Di tempat duduk saudara, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bil Qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dengan berdoa tadi kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk selanjutnya kita checking kerahnya ya. Untuk semuanya silahkan berdiri. Silahkan berdiri semua. Dicek bajunya, kerahnya sudah. Celananya sudah semua. Bagus. Nanti untuk jam silahkan dilepas dulu. Nah, jadi agar nanti ketika pas praktek ini tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Oke, untuk semuanya duduk kembali. Untuk ketua kelas silakan dipimpin dulu, kita berdiri semuanya. Silakan ketua kelas di depan ini. Kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah, Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. agar tambah semangat yang kegiatan pada pagi hari ini, saya mau cek ujian-ujiannya. Masih ingat ya? Oke, coba saya pengen dengar suaranya nih. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. SMK Bisa, SMK hebat, SMK mantap. unggul, kreatif, kompeten, dan siap kerja. Saya mau absensi dulu ya. Jafar Atorik Hadir. ya. Irwanda ya. Iqbal Lutfi Giri Wahyu Hadir, Pak. Fahrul Muhsan Hadir, Pak. Labib Haris Haryadi Handaya Lukitab ya. Alhamdulillah ya, sudah angkat semua. Jadi untuk siswa alhamdulillah tidak ada yang tidak masuk dan semuanya berangkat. Dan mudah-mudahan nanti untuk materi ini kita bisa selesaikan dan harapannya nanti semuanya bisa mempraktekkan tentang perawatan perbaikan sistem rem, tromol maupun nyata. Ya. Oke, selanjutnya ini untuk hari ini ya, kemauan Anda untuk sukses harus lebih besar dari ketakutan Anda akan kegagalan. Jadi nanti ketika Anda mempraktekkan juga tidak usah takut nanti ketika ada sesuatu hal yang sulit. Nanti sampaikan ke saya, nanti saya akan dampingi dan ketika nanti ada kendala kita selesaikan bersama-sama. Untuk pembelajaran yang kemarin, nah kemarin kan kita sudah masuk ke pembelajaran sistem rem tentang nama komponen, tentang fungsi komponen, dan juga tentang apa yang terakhir? Cara kerja. Nah, berkaitan dengan sistem rem tromol dan rem cakra. Nah, ini dari pembelajaran kemarin itu ada diagnosa kerusakan. Apa saja kerusakan yang ada di rem tromol dulu? Ayo, apa? Oh ya, Mas Giri. Ada bunyi di dalam rem. Oh, jadi ketika diinjak rem timbul bunyi. Oke, bagus. Selanjutnya, siapa lagi? Saya Oh ya, silakan. Mas rem Giri. tidak pakem dan mengganjal. Rem diinjak tidak pakem. Oh iya ya. Jadi itu ada diagnosis kemarin seperti itu. Oke, selanjutnya ada lagi yang lain? Yang rem cakra? Yang rem cakra? Oh iya, Irwanda, silakan. Remnya udah aus sama retak. Oh, remnya sudah aus sama retak-retak. Oh ya. Terus selanjutnya di rem gimana? Ada kendala apa? Ada beban. Oh gitu ya. Ada. Oh
kita gitu ya. Ketika diri itu, nah bedanya itu bergetar. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Dari kesimpulan kemarin ketika mempelajari tentang diagnosa kerusakan, dari beberapa tadi ada sistem direm tidak pakem dan sistem direm bergetar, sistem rem diinjak juga ada timbul bunyi, sama juga yang handrem itu nanti di handrem itu juga mentok, tidak bisa berhenti. Nah, nanti kita akan mempelajari dan kita akan coba membongkar, kita akan memeriksa dan kita nanti akan memperbaiki. Oke. Nah, ini saya akan menjelaskan tentang tujuannya ya, konsentrasi keahlian TKS fase F dulu. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang elemennya, sistem sasis kendaraan ringan. Selanjutnya materinya tentang sistem pemindahan tenaga, ya, tentang sistem rem tromol dan rem cakram. Tujuannya apa? Nanti anak-anak semua ini nanti bisa melakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP. Selanjutnya melakukan pemeriksaan rem cakram dan juga melakukan pemeriksaan rem tromol. Apa saja yang nanti diperiksa? Terus standarnya berapa? Jadi ketika nanti sama standar itu sesuai apa tidak? Nah, kalau nanti tidak, berarti ada apa yang harus kita lakukan? Nanti sampai ke sana. Selanjutnya terakhir melakukan perbaikan rem cakram dan rem tromol. Nah, jadi itu tujuannya ini nanti. Setelah dengan selesai praktek, diharapkan siswa mampu melaksanakan. Selanjutnya, nah, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi nanti tujuannya ini adalah bisa atau mampu melakukan pemeriksaan sistem rem tromol ataupun cakram dilakukan sesuai SOP. Dan nanti dapat melakukan perbaikan sistem rem tromol maupun cakram. Nah, ini kriteria tercapaian tujuan pembelajaran. Nah, mungkin ini sudah kita sampaikan. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, oke. Selanjutnya untuk penilaian ini masih sama seperti semester kemarin. Nanti yang pertama adalah penilaian sikap. Dan sikap anak-anak ini nanti semuanya akan kita lihat. Selanjutnya ada juga penilaian pengetahuan. Yang nanti akan saya gunakan untuk Google Form dan juga quizzes. Selanjutnya juga nanti untuk materi sudah saya share di grup WA masing-masing. Yang kemarin sudah saya share dan sudah dipelajari. Selanjutnya nanti ada keterampilan. Jadi ada 3 ini yang nanti akan kita nilai. Ada pertanyaan untuk ini? Ya, oke, ada. Jadi kita lanjut. Oke, anak-anak, nanti saya coba tampilkan video tentang sistem rem, nanti bisa anak-anak tanggapi. Nah, berikut videonya. Ada sebuah mobil ya, dia tidak bisa mengurangi kecepatan, akhirnya menabrak. Nah, ini ada sebuah bis ya, naik tapi ternyata tidak sanggup untuk naik ke kapal, akhirnya dia turun. Nah, mundur, dan ini bahaya ini, karena tidak akan berhenti sampai nanti, nah ini berhenti karena kena pembatas jalan. Ini kalau nggak dapat batas ini, pembatas ini bisa terjun pantai. Nah, selanjutnya ini nih, ada sebuah bis ya, hampir saja tadi kecelakaan. Ini di Jember Banyuwangi juga ada nih. Nah, ini karena posisi jalan yang ramai dan rem juga tidak berfungsi. Oke, cukup ya. Untuk videonya cukup. Nah, silakan untuk anak-anak dikomentari dari hasil tayangan video tadi, apa yang bisa Anda tangkap? Coba Mas Giri. Sebelum mengendarai periksa dari minyak remnya. Oh, jadi sebelum menggunakan kendaraan sebaiknya dicek dulu remnya itu apakah berfungsi dengan
baik atau tidak. Bagus. Selanjutnya coba kamu dari gambaran tadi apa yang kamu tangkap? Oke, Mas Fahrul, silakan. Selalu dicek sebelum melakukan perjalanan. Oke, bagus. Ya, tepuk tangan buat semuanya. Jadi saya simpulkan juga di sini. Jadi betul tadi yang dikatakan kiri bahwa ketika mengendarai itu sebaiknya lakukan pengecekan terlebih dahulu. Yaitu pertama minyak remnya apakah di bawah minimal atau kurang dari, nah itu harus dicek atau tidak ada. Nah setelah itu ketika mengendarai sebelumnya dicek dulu apakah rem berbunyi dengan baik atau tidak. Selanjutnya ada trouble tidak di rem, termasuk bunyi, termasuk tadi yang disampaikan bergetar, itu sudah ada yang namanya indikasi kerusakan. Tepuk tangan lagi. Ya, oke, selanjutnya. Oke, untuk semuanya setelah tadi sudah melihat tayangan video, ini Bapak akan menampilkan nanti untuk pretest. Saya menggunakan Quizzes. Silakan HP-nya dibuka. Ya, untuk kodenya saya kirim ke grup ya. Nah, ini silakan, ini bisa dilihat di depan. Kodenya 297359. Tadi sudah dilihat yang nomor 1 siapa? Latif. Kita anggap Latif. Yang lain tidak usah khawatir, ini kan baru kita ya. Nah ini nanti kita praktek, nah nanti kita ada post test. Ini harus lebih bagus dari hari ini. Nah ini selanjutnya nanti ada pemeriksaan ketebalan pad rem. Ini nanti menggunakan apa alatnya? Vertical caliper atau jangka suara. Nah, nanti bisa dilihat di video tayangannya ada. Yang di mengukur apa? Kedalaman. Nah, bisa dilihat nanti dipraktekkan. Nah, skalanya nanti bisa dilihat dia menggunakan skala yang 0,02 atau 0,05. Oh ini pakai yang 0,02 ya. Kalau nanti pas penggunaan ini benar-benar dipastikan tandanya sudah lurus atau belum. Dilepas. Kalau posisi melepasnya nanti itu agak berat, coba cek dulu remnya sudah dilepas atau belum. Selanjutnya ini agak susah, boleh dipukul pakai palu karet. Ya. Nah itu namanya zero. Nah, kalau di bengkel sering menyebutnya master rem. Nah kemudian itu, nah ini pengemudi sepatu rem. Nah ini penyetel. Nanti yang untuk menyetel gerak. Jadi jaraknya nanti lihat. Ini yang sudah komponen sudah terlepas ya. Nah ini ada sepatu rem sisi kanan ya. Nah ini diukur menggunakan misal garis ya. Nah, oh 3 mm. Nanti dicatat dulu. Tadi sudah melihat tentang video pembongkaran, pemeriksaan dan pemasangan dari sistem rem dan rem tromol dan rem tabrak. Nah ini saya sampaikan lagi penting sebelum nanti kita memulai. Yang pertama adalah keselamatan kerja. Gunakan peralatan sesuai fungsinya. Yang kedua, pasang jackstang dengan penjagaan yang sesuai tempatnya. Hati-hati menggunakan dial indikator untuk pengukuran run out. Jangan sampai nanti belum terpasang dengan baik jatuh, alatnya rusak. Oke, untuk kelompok 1 Jafar Atorif dan Irwanda kelompok 1. Kelompok 2 Iqbal Lutfi sama Jilwanyu. Kelompok 3 Fahrul Ihsan sama Labib. Kelompok 4 Haris Haryadi sama Handoyo. Untuk LKPD nya saya bagikan. Nanti silakan
Dibaca dulu. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan dibaca dulu, dipahami langkah kerjanya, SOP-nya. Setelah ini langsung kita ke peminjaman alat. Oke, setelah itu kita praktek. Ciri 12. Untuk selanjutnya kita akan melaksanakan praktek. Untuk praktek sesuai kelompoknya. Setelah ini tadi sudah meminjam alat. Setelah ini langsung sesuai job prakteknya, sesuai LKPP-nya. Silakan nanti yang tadi kelompok 1 ya, cakram ya. Nanti pakai yang ini kanan sini. Jadi yang sebelah kiri depan. Terus nanti yang cakram yang satu nanti yang ini. Terus yang promo nanti di belakang sebelah. Siap? Ya. Oke, silakan dikerjakan tanpa penghormatan, berjalan. Oke, silakan kerjakan. Tempatkan ya di tandanya, di titiknya ya, di sasisnya. Kanan kiri harus imbang. Jadi kamu yang mana aja ini? Kamu yang mana? Dibuka dulu bautnya, baut mobilnya dilepas. Hilang ya? Silakan dinaikkan tangannya. Nah, silakan. Sudah terlepas? Ya. Silakan nanti. Lepas ya. Nah, nanti dengan pembahasan ini diukur, dan nanti ini dilepas, ini dulu yang dilepas ya. Dan setelah ini pegasnya nanti baru ini penguncinya. Setelah penguncian terlepas baru ini nanti. Oke. Balas pet rem ya. Ya. Silakan dulu. Ya, dulu. Berapa hasilnya? Oke, ini ya uang dana ini sudah tersurat. Silakan pemeriksaan ini tebalan display, silakan diukur. Kita lihat hasilnya nih Pak. Berapa? 18 mm. Terus standar spesifikasinya berapa? 5, 17, standar 18. Oh, berarti masih sesuai dengan spesifikasi. Terlepas ya. Tadi ada pemeriksaan apa saja? Oke, diameter ya. Silakan diukur diameternya. Berapa hasilnya? Oke, cek ya. Oke, 203. Standarnya spesifikasinya berapa? 200. Standarnya 200
203, maksimumnya 204. Jadi tidak boleh melebihi dari 204. Berarti ini 203 masih masuk ya. Jadi diameter tromol masih masuk. Oke, silakan kerjakan yang lain. Cek konsentrasi. Lompat ke depan. Lompat kanan. Lompat kiri. Lompat kanan. Belum kok. Oke, tahan semuanya. Dekat. Oke, silakan masuk. Ya. Oke, mulai. Oke, terima kasih. Tadi sudah sudah praktek, sudah juga uji. Nah, sekarang tinggal masing-masing kelompok ini untuk menampilkan hasil dari data hasil praktek sistem rem ataupun rem cara dari. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 di sini. Nah, itu. Nah, silakan untuk kelompok 1 disampaikan. Presentasi hasil pemeriksaan kelompok 1. Ya. 1. Pemeriksaan minyak rem pada reservoir. Hasil pemeriksaan minyak rem di bawah lower. B. Kesimpulan tambahkan minyak rem sampai di max. Ya. 2. Periksaan tinggi pedal rem. Hasil pemeriksaan 100 mm. Spesifikasi 133 mm. Kesimpulannya tinggi pedal perlu disetel. Oke, berarti kesimpulannya terakhir. Kesimpulan dari hasil data praktek pemeriksaan sistem rem didapat kesimpulan A. Minyak rem kurang karena di bawah lower sehingga perlu menambahkan minyak rem pada reservoir. Oke, beri tepuk tangan. Ya, ada yang mau ditanggapi? Yang menyetel? Oke, tutup ya. Siap, gerak. Nah, dari hasil tadi presentasi bermasing-masing kelompok, ini kita butuhkan untuk kelompok yang paling baik ya. Ini adalah kelompok 1. Nah, untuk kelompok yang 2, 3, 4 ini sebenarnya juga baik. Nah, hanya ada beberapa nanti yang belum dimaksimalkan, terutama tentang penggunaan alat ukurnya dan pembacaan di alat ukur. Tapi untuk semuanya bagus semua. Kita lanjut. Oke, untuk selanjutnya saya bagikan ini hasil dari tadi kegiatan pembelajaran. Ini ada gambar refleksnya. Silakan diisi. Setelah itu nanti dikumpul. Alhamdulillah ini di penghujung akhir dari praktek sistem rem, tromol dan rem cakram. Tadi sudah kita praktekkan dan ini sedikit penguatan untuk materi tentang sistem rem yang sudah kita laksanakan. Jadi ketika nanti ada suara atau ada ketika digunakan rem, jadi ada timbul bunyi, ada getaran, ada sesuatu yang tidak normal, itu sudah ada indikasi bahwa sistem rem perlu adanya pengecek. Ini selanjutnya kita masuk ke post test ya. Silahkan masuk melalui kode yang ada di layar. Kodenya 822975. Nah, ini sudah ada yang masuk 1. Dan Doyo sudah masuk. Irwanda sudah. Naik peringkat 1 jawaban Atorik ya. Peringkat 2 Iqbal Lutfi, peringkat 3 Irwanda. Oke, tepuk tangan buat peringkat 1. Saya minta bantuannya untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Jadi kita pulang, tidak usah mampir-mampir. Mungkin dari saya ada banyak kekurangan dalam pembelajaran ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Doa mulai. Ya.
sebelum nanti meninggalkan ruangan silakan bukunya ditundukkan depan, terus bangkunya ditaruh di meja. Oke, silakan.